Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang ekspedisi pengiriman barang. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan kelompok kami. Saya, Yahya Maulana. Saya Arif Rahman. Saya Vicky Anita. Saya Freya Ulasari. Saya Krisandra Petrisia. Yang pertama, konsep logis database. Basis data atau yang dalam istilah teknologi dikenal dengan nama database merupakan satu hal yang mendasar untuk dipelajari dalam jaringan komputer. Basis data atau database merupakan kumpulan dari semua data yang ada di dalam suatu organisasi dan semacamnya. Biasanya basis data disimpan di dalam server yang sewaktu-waktu dapat diakses untuk kepentingan tertentu. Data adalah bahan baku informasi dan dikumpulkan dalam suatu basis data atau database agar pengumpulan, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan, dan pengawalan data dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Diperlukan manajemen data sehingga suatu informasi tersebut dapat menjadi informasi yang tepat guna, tepat waktu, akurat, dan relevan. Dengan demikian, agar suatu database yang efektif dapat dibangun, diperlukan pengetahuan dasar tentang database dan juga database manajemen sistem. Selanjutnya, pengertian DRD dan LRS. Entity Relation Diagram. Entity Relational Diagram atau diagram hubungan entitas adalah proses hubungan antara file direlasikan dengan relation key yang merupakan primary key dari masing-masing file. ERD merupakan pemodelan basis data dengan menggunakan diagram relasi antara entitas. Untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data untuk menggambarkan dan digunakan beberapa notasi simbol. Tahapan-tahapan dalam entity. Yang pertama yaitu entitas. Entitas adalah segala sesuatu yang dapat digambarkan oleh data. Entitas juga dapat diartikan sebagai individu yang mewakili suatu yang nyata. Eksistensinya dan dapat dibedakan dari satu yang lain. Entitas digambarkan dengan bentuk gambar persegi. Contohnya, pengiriman, barang, penerima, pembayaran, dan transaksi. Kemudian atribut. Atribut merupakan pendeskripsian karakteristik dari entitas. Atribut digambarkan dalam satu bentuk lingkaran atau elips. Atribut menjadi kunci atas entitas atau key yang diberi garis. Contohnya atribut dari pembeli, ID pembeli, nama pembeli, nomor telepon, dan alamat. Yang ketiga, relasi. Relasi menunjukkan adanya hubungan sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Relasi digambarkan dalam bentuk bangun datar belah ketupat. Berikut ini adalah contoh relasi dari ekspedisi pengiriman barang, yaitu kirim, diproses, dan memiliki. Yang keempat, kardinalitas. Kardinalitas relasi menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Adapun kardinalitasnya yaitu untuk tuan-tuan, pengirim, kirim, dan barang. Untuk tuan cumani atau mani tuan, penerima, melakukan, dan pembayaran. Logical Relational Structure atau LRS. LRS merupakan hasil dari transformasi dalam tahapan koordinalitas ERD atribut-atribut yang saling berelasi. Logical Record Structure atau LRS digunakan untuk menentukan koordinalitas, jumlah tabel, dan foreign key. Koordinalitas relasi mengacu kepada hubungan maksimal
antara entitas EFD pada ekspedisi pemesanan barang. Lanjut. Berikut ini adalah hasil pembuatan struktur logika hubungan antar entitas LRS pada ekspedisi pemesanan barang. Lanjut. Pembuatan database melalui command prompt atau CMD. Command prompt adalah sebuah perintah berbasis DOS pada Windows XP, Windows 7 untuk memudahkan user berinteraksi dengan komputer baik secara online ataupun offline. Untuk membantu atau sebagai alat bantu compiler dari berbagai baris perintah yang dimasukkan oleh user. Command prompt ini juga sangat berguna dalam penggunaan sebagai aplikasi tambahan dengan otorasi yang lebih banyak dan serta dapat digunakan sebagai salah satu sarana untuk membuat database. Berikut ini adalah langkah-langkah pembuatan database. Pertama, masuk ke dalam command prompt, kemudian ketik cd C.2 garis miring enter, lalu ketik sum garis miring mysql garis miring bin garis miring mysql .x uroot. Kemudian buat database dengan cara ketik create database ekspedisi pemesanan barang. Setelah itu aktifkan database dengan cara ketik perintah use ekspedisi pemesanan barang. Mengaktifkan database, kemudian buat masing-masing table dengan menggunakan perintah create table, nama, describe table. Untuk mengecek dan menampilkan struktur table yang sudah dibuat, yaitu dengan cara mengetik des nama table. Selanjutnya, kemudian masukkan isi data pada masing-masing table dengan cara menggunakan perintah insert into nama table. Kemudian, untuk melihat isi data dari table yang sudah dibuat, yaitu dengan cara menggunakan perintah select from nama table. Sekian dari kelompok kami. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.